Saya ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, Halo. Ini setiap presiden kan memiliki gaya yang berbeda-beda begitu ya dalam menyiapkan kabinetnya ya. Komentar Anda dengan gaya dari presiden terpilih yang memberikan pembekalan terhadap calon menterinya seperti apa, Prof? Prof. Wiwi? Halo, bateraiku sudah habis nih. Sorry, gimana Bang Noel? Bateraiku sudah habis. Oh oke, baik. Kita hanya satu segmen saja, Bang Noel. Saya coba ke Prof. Wiwi dulu ya. Prof. Wiwi, suaranya apakah tersambung? Oke, ada gangguan. Saya kembali ke Bang Noel. Bang Noel, salah satu materinya itu adalah ada anti korupsi, lalu kemudian geopolitik. Bagaimana kemudian pembekalan ini memastikan bahwa kemudian tidak akan ada menteri yang nanti akan tersandung dalam kasus korupsi ke depannya, Bang Noel? Ya, komunikasi kami dengan Bang Noel terputus juga tampaknya, pemirsa. Kita masih mencoba untuk menghubungi Profesor Siti Zuhro. Prof. Wiwi, semoga segera tersambung. Kita tahu pemirsa bahwa selama 2 hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri dan wakil menterinya ke Hambalang untuk mengikuti pembekalan. Nah, kita akan bertanya seberapa penting kemudian pembekalan ini dan bagaimana efeknya terhadap kinerja para menteri ke depannya. Kita coba panggil kembali. Prof. Wiwi sudah bergabung kembali? Ya, saya hadir. Oke, Prof. Wiwi, mohon maaf tadi sambungannya agak terputus. Prof, kita tahu bahwa setiap presiden itu punya gaya yang berbeda-beda begitu ya dalam menyiapkan menterinya ke depan, para pembantunya nanti pada saat memulai masa jabatannya. Komentar Anda berkaitan dengan gaya Prabowo Subianto ini untuk memanggil para calon menterinya diberikan pembekalan dulu 2 hari, bagaimana Prof? Menurut saya bagus ya. Jadi sangat positif. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden nantinya sangat mengharapkan para pembantunya itu siap secara mental, siap substansi, dan siap untuk melakukan kerja-kerja yang sifatnya sangat akseleratif. Oleh karena itu sejak awal ibaratnya diberikan pemahaman-pemahaman tentang betapa tantangan ke depan itu luar biasa, baik domestik maupun juga dari faktor internasional. Jadi faktor internal dan faktor eksternal yang berkaitan dengan politik internasional, lalu bagaimana kondisi Indonesia itu sendiri dan apa saja yang akan ditekankan untuk katakan gitu ya, membuat pemerintahan Pak Prabowo nanti ke depan itu betul-betul bisa meyakinkan masyarakat gitu ya, dengan sosok-sosok yang dipilih saat ini yang sudah sebetulnya tidak hanya dibekali, diharapkan mampu untuk mengeksekusi program-program tadi itu. Nah, ini termasuk nanti akan menjadi showroomnya pemerintahan baru gitu ya, bahwa pemerintahan baru ini tidak main-main gitu ya, dengan kualitas dari para menteri-menterinya itu. Nah, kalau itu sudah diucapkan sejak awal, menurut saya ini akan menjadi semacam cemeti ya, semacam bekal gitu ya, dan pemahaman bersama bahwa memang Presiden mengharapkan kali ini gitu ya, para menteri-menterinya, pemimpin nanti untuk di lembaga, badan dan sebagainya itu adalah sosok-sosok yang tidak meleset, alias sosok-sosok yang akurat tepat gitu ya, untuk menduduki jabatan-jabatan yang dimintakan oleh Pak Prabowo. Prof, tadi Bang Dol juga sempat menyampaikan bahwa ada pernyataan lugas begitu yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau misalnya nanti para pembantunya ini tidak mampu mengikuti instruksinya, maka silakan mengundurkan diri begitu sebelum dilantik. Kurang lebih pernyataan seperti itu tadi kata-kata Bang Noel. Apakah kemudian gaya seperti ini mengadopsi gaya militer begitu yang pengen ditekankan oleh Presiden terpilih sehingga kemudian garis komandonya itu terlihat jelas begitu. Satu komando yaitu di bawah komando Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tanggapan Anda, Prof? Tentu Indonesia ke depan ini kan tantangannya luar biasa. Maka memang setiap pemimpin ada eranya, setiap era ada pemimpinnya. Karena pekerjaan rumah yang akan dilakukan ya oleh Indonesia ke depan ini tidak alang-kepalang berat gitu.
Maka kalau kita ingin membangun Indonesia emas, tentunya menyiapkan SDM-nya yang SDM emas juga kan itu. Lah SDM kali ini yang akan duduk mengeksekusi gitu ya program-programnya presiden dalam visi misi programnya tadi itu, maka itu yang harus betul-betul dipastikan oke. Maka dalam hal ini tidak ada basa-basi lagi, yang dilakukan presiden adalah Pak Prabowo dalam hal ini mengatakan secara lugas, secara frankly speaking kepada semua gitu ya calon para pembantunya, silahkan karena belum dilantik ini ya, jadi calon silahkan kalau memang setuju dan semua kriteria atau semua persyaratan yang dimintakan tadi itu oke, mengikuti gitu, maka deal. Kalau tidak, ya bagusnya mundur saja kan gitu. Itu menurut saya bagus sekali. Jadi sangat terang benderang, tidak memberikan pilihan-pilihan yang istilahnya itu gray area gitu. Ini pilihan yang jelas. Kalau diambil berarti mengikuti peraturannya kan gitu. Mengikuti semua aturannya dan tentu diharapkan mampu mengeksekusi program-program tadi itu. Karena bagaimanapun juga gitu ya, kalau presiden tidak mengatakan sejak awal, maka yang terjadi nanti bongkar pasang kabinet. Nah, ini yang kita katakan yang lalu-lalu, janganlah terjadi trial and error, bongkar pasang kabinet di tengah jalan terus-menerus gitu. Mungkin sekali gitu boleh kan, tapi kalau seringkali orang diangkat, diturunkan, diangkat lagi itu sampai 3 kali mengangkat itu menurut saya menimbulkan pertanyaan yang besar bagi publik kepada presiden. Ini maunya apa? Maka sejak awal bagus sekali ada keterukuran. Di sini kalau saya pribadi menyambut sangat positif gitu ya. Jadi ada semacam MOU gitu ya. Jadi semacam persyaratan yang nanti harus ditandatangani oleh masing-masing dari calon menteri itu untuk melakukan iya atau tidak kan. Jadi kalau iya menandatangani berarti oke, mengikuti target-target yang semua akan lakukan berikan oleh Pak Presiden kepada tentu para pembantunya itu. Jadi menurut saya bagus sekali. Secara mental ini sudah disiapkan. Jadi tidak boleh mentalnya di tengah jalan itu masuk angin gitu ya sebagai menteri itu. Nah ini yang dipersiapkan orang-orang yang punya mentalitas yang kokoh, yang tidak sambil lalu untuk menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden. Ini mungkin adalah tradisi baru yang ingin diterapkan oleh Pak Prabowo karena Indonesia ingin mengejar 100 tahun Indonesia itu betul-betul nantinya terbangun Indonesia emas yang diawali gitu ya oleh pemerintah nasional dengan semua gitu ya, tentunya eksekutif, legislatif, yudikatifnya yang bagus kan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.